Cakep. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 6 Cilegon yang masih tetap semangat ya Bapak Ibu. Ada kesempatan saya mau pulang dulu. Untuk mengikuti komunitas belajar kita, yaitu mengenai penyebaran pemahaman, pengalaman, penerapan budaya positif. Ya. Baiklah, sebelum kita mulai, kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Siapa lightning? Acara berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahannya. Kepadanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, kita hari ini melaksanakan kegiatan Kombel kedua di semester pertama ini. Ya, dan untuk waktunya mudah-mudahan nanti seperti biasa ya, jam 15 atau jam 15.30 lah paling lambat selesai, jadi tidak merugikan waktu Bapak Ibu. Artinya kalau KBM biasanya kita pulang jam 15. Nah, sekarang pun kita tidak jauh dari itu. Dan insya Allah Bapak Ibu ini besar manfaatnya untuk kita semua. Gitu. Apalagi kaitannya dengan PMM. Kalau Bapak Ibu misalnya yang yang RHK-nya menggunakan Kombel 2 kegiatan, nah berarti sudah terbayar tuh Bapak Ibu, gitu di awal-awal. Apalagi nanti kita mengadakan lagi sehingga tidak terulang seperti kemarin di mana kita kekurangan, sibuk mengejar di akhir-akhir. Tetapi insya Allah kita surplus. Kali ini di semester ini kita surplus. Di awal-awal kita sudah terpenuhi, dan mungkin itulah manfaat yang kita dapatkan ketika kita mengikuti Kombel ini Bapak Ibu. Kalau kita mengejar di pelatihan, kadang Bapak Ibu ya selain harus berbayar walaupun 50.000, belum lagi harus nyebar SMS ke 5 grup katanya gitu ya. Mungkin ini lebih efektif kalau kita di Kombel Bapak Ibu. Dan berikutnya juga kawan kita Pak Amron sedang dalam proses CGP. Nah ini saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Pak Amron juga bisa melaksanakan tugas-tugas di CGP, kita semua juga bisa belajar, dan insya Allah apa yang nanti diraih oleh Pak Amron itu juga akan berkontribusi positif kepada sekolah kita. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama mendukung diri kita dan mendukung teman kita sama-sama belajar. Itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas arahannya. Pantun lagi ya Bapak Ibu. TV bersemut sering dipukul dengan gaya bak atlet silat. Bila semua sudah berkumpul, mari mulai dengan semangat. Semangat ya Bapak Ibu. Acara berikutnya yaitu adalah pemaparan dari Pak Amron selaku ketua komunitas kita. Terima kasih Bu Yohana. Izin Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Bapak Ibu. Izinkan kami memaparkan menyebaran pemahaman, pengalaman, dan penerapan budaya positif. Nah, untuk pemaparan kali ini yaitu saya ambil sebagai aksi nyata modul 1.4. Di dalamnya itu menguat tentang budaya positif yang ada di SMP Negeri 6 Cilegon. Oke, baik Bapak Ibu, karena ini suasananya siang, jadi biar lebih semangat lagi. Tadi kan dibuka sama pantun oleh Bu Yohana. Nah, sekarang kita dikasih
gambaran supaya lebih semangat lagi, yaitu di slide kedua kita minta gerakannya ya Bapak Ibu. Oke. Boleh berdiri Bapak Ibu, silakan. Gerakannya nanti ada di layar, ikutin saja ya Bapak Ibu. Belum, gerakannya belum. Kita opening dulu. Oke, terima kasih Bapak Ibu mulai berkeringat ya. Baik, nah kita mulai untuk konsep disiplin positif di sini, yaitu konsep utama modul budaya positif yaitu tertera di antara 8 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu ada perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, dan yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia, dan selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan dan motivasi perilaku manusia, dan selanjutnya ada posisi kontrol guru, dilanjut dengan keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ini gambaran konsep utama di dalam modul budaya positif. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini kita sudah berjalan yang namanya pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi atau bisa disebut dengan berpihak pada murid, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang sering kita gaungkan, yaitu kita harus mengandung unsur profil pelajar Pancasila. Oke. Selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulusnya, yaitu dari respon ke pendekatan teori kontrol. Salah satunya kita berbicara tentang realitas atau kebutuhan kita bersama, yaitu kontrolnya sebagai kebutuhan kita yang berbeda. Itu mengubah paradigma stimulusnya dari respon ke pendekatan teori kontrol. Dan atau bisa juga semua orang itu melihatnya sama, padahal di dalam teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini salah satu mengubah paradigma stimulus berupa respon ke pendekatan kontrol. Dan selanjutnya yaitu perilaku buruk sebagai sesuatu kesalahan. Di dalam teori kontrolnya itu disebutkan dengan semua perilaku memiliki tujuan. Dan selanjutnya yaitu kita disiplin positif juga dalam budaya kita. Makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan.
Sebagai pendidik, tujuan kita yaitu menciptakan anak-anak kita yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Dan di sini juga disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan ataupun ancaman maupun hukuman. Oke, nah ini penerapan disiplin positif. Dan selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Untuk kebutuhan dasar manusia sendiri, yaitu kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kita butuh bertahan hidup. Salah satunya contohnya yaitu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya yaitu kita rasa diterima, dipedulikan, kerja keras, menjadi bagian dalam kelompok itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga sebagai harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin. Nah, di sini kebutuhan yang ketiga. Yang keempat yaitu kebebasan. Kebutuhan dasar manusia yang keempat kebebasan yaitu contohnya mandiri, memiliki pemilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya sendiri. Nah, yang terakhir yaitu 5 dasar kebutuhan manusianya yaitu kesenangan. Nah, ini yang sering anak-anak kita butuhkan ya Ibu ya. Contohnya yaitu kita bermain, humor, antisosialnya dan tertawa. Oke, selanjutnya yaitu sebagai 5 dasar kebutuhan manusia ada juga sebagai nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa dan agama maupun latar belakangnya. Contohnya nilai kebajikannya itu di dalam organisasi. Yang pertama yaitu mengandung unsur profil pelajar Pancasila, sudah pasti ya Bapak Ibu ya. Nah, ini salah satunya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan global, gotong royong, mandiri dan kreatif dan bernalar kritis. Ini untuk profil pelajar Pancasila. Dan yang selanjutnya yaitu program berbasis inquiry. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan menggunakan program berbasis inquiry ini salah satunya itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri dan menghargai. Dan yang terakhir yaitu keterampilan hidup atau life skill. Nah, salah satunya itu dapat dipercaya, terus lurus hati, pendengar yang aktif dan tidak merendahkan orang lain, serta memberikan yang terbaik dari dirinya. Oke, ini salah satu nilai-nilai kebajikan yang ada di institusi atau organisasi. Oke, motivasi selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Salah satunya yaitu motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Oke. Nah, salah satu motivasinya yaitu ada 2 kategori. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Nah, di sini kalau untuk ekstrinsik itu yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan atau juga dapat mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sebagai ekstrinsik. Nah, kalau untuk motivasi intrinsiknya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Konsepnya dengan adanya disiplin dengan identitas yang gagal. Contohnya, kalau misalkan dalam bentuk hukuman kita sering menyakitkan atau tidak nyaman. Nah, ini salah satunya murid juga takut mungkin ya Bapak Ibu ya. Dan juga kesannya memaksa,
terus murid menyembunyikan kesalahannya, dan lanjut murid menjadi rendah diri. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal juga bisa berupa penghargaan. Salah satunya yaitu yang tidak efektif merusak hubungan, contohnya kayak iri gitu ya Bapak Ibu ya. Terus mematikan kreativitas, padahal itu bagus sebenarnya, tapi ini konsep disiplin yang identitasnya kategori gagal, yaitu kita menghukum dengan sistem ranking ya Bapak Ibu ya. Mulai sekarang mungkin bisa diminimal, bisa kita bicarakan lagi lebih lanjut tentang konsep disiplin dengan identitas yang berupa gagal dengan cara memberikan penghargaan. Nah, selanjutnya yaitu merampas hak menghargai dirinya. Oke. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas yang terbaik atau yang sukses menurut saya ya Bapak Ibu ya. Mungkin menurut yang lain mungkin bisa nanti kita sharing-sharing lagi. Salah satunya yaitu kita bikin konsekuensi, penguatan jangka pendek, monitoring berkelanjutan, stimulus respon, dan murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, di dalam restitusi juga identitasnya termasuknya sukses, yaitu murid bertanggung jawab untuk berperilaku, fokus kepada pemecahan masalah jangka panjang, murid juga menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini salah satunya budaya ininya dari disiplin positifnya, salah satunya yaitu 5 posisi kontrol guru. Nah, ini yang dirangkum menurut kami yaitu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu menghukum, yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga sebagai teman, dan posisi yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, untuk 5 posisi kontrol guru ini dipersilakan nanti Bapak Ibu kita posisinya di mana, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Apa teman? Nah. Teman mesra. Oke, contoh penerapan 5 posisi kontrolnya ketika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini yang sering kita laksanakan setiap hari Senin. Makanya kami membuat penerapan 5 posisi kontrolnya di saat siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, dianggap sebagai penghukum yaitu salah satunya patuhi aturan sekolah. Dan yang selanjutnya itu berdiri di depan, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Dan posisi kontrol yang kedua, kalau misalkan kita menjadi pembuat rasa bersalah, nah sering kita mengucapkan yaitu berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, itu sering juga ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak kecewa sama kamu, ini salah satu riset pembuat rasa bersalah. Dan yang selanjutnya yaitu sebagai teman. 5 posisi kontrol yang ketiga yaitu kita sebagai teman. Nah, mungkin Bapak dan Ibu juga pasti akrab sama anak kita. Ayolah yang tertib, seperti itu ya, buat Bapak bangga. Nah, ini salah satunya. Kali ini tidak apa, kamu salah. Nah, ini 5 posisi yang ketiga yang paling senang ya Bu ya, sebagai teman. Dan yang selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Salah satunya itu kamu sudah melanggar. Nah, ini contohnya, apa peraturan dan konsekuensinya. Ini kalau kita sebagai pemantau. Dan yang kelima yaitu sebagai manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol yang kelima ini. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Ini contohnya juga, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya mohon minta tanggapannya sebagai keyakinan kelas, yaitu mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Ini masih sangkut pautnya sama budaya positif yang ada di sekolah kita ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya minta umpan baliknya, nanti ditulis di post-it seperti ini. Nanti Bapak Ibu minta tolong ditempel yang sudah saya sediakan ya Bapak Ibu.
Oke, Bapak Ibu terima kasih atas umpan baliknya, yaitu keyakinan kelas itu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Sedikitnya kami rangkum saja ini. Jawaban dari Bapak Ibu semua yaitu mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Salah satunya itu karena keyakinan dari siswa dan dengan kesadaran masing-masing. Sedangkan peraturan kelas berasal dari sekolah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu kurang lebih dari tanggapan-tanggapan yang ada. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu berasal dari siswa, kalau peraturan itu berasal dari sekolah. Baik. Nah, ini salah satu yang saya lakukan di kelas. Yang pertama, membuat kegiatan keyakinan kelas. Yang pertama yang saya lakukan yaitu berdiskusi tentang keyakinan kelas itu sendiri. Dan yang kedua yaitu merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Maksudnya merumuskan itu dari banyaknya berdiskusi tentang anak, kita ambil kesepakatannya saja. Jadi tidak mesti semua dari anak kita ambil. Dan selanjutnya yaitu menempelkan keyakinan kelas kalau sudah disepakati. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dan juga dibuat dalam pernyataan positif, serta sedikit saja agar mudah diingat. Nah, sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah untuk diterapkan. Selanjutnya itu semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dan ini rangkumannya di dalam kesepakatan kelas yaitu yang pertama, datanglah ke sekolah tepat waktu. Dan yang kedua, berbicara dan berpakaian yang sopan. Yang selanjutnya, izin sebelum masuk atau keluar kelas. Yang selanjutnya, melaksanakan piket kelas dengan tanggung jawab. Nomor 5-nya, menghormati guru dan sesama teman. Yang keenamnya, menjaga ketertiban dan keamanan kelas. Ini salah satu kesepakatan kelas yang saya terapkan di kelas. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kutipan dari Goseni 2004 tentang keyakinan kelas. Nah, salah satunya yaitu segitiga restitusi yang saya lakukan. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Di dalam segitiga restitusi yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Oke. Yang pertama yaitu kita menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Salah satunya yaitu kita berbuat salah satu wajar ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu juga pernah melakukan itu. Terus Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu untuk salah satu menstabilkan identitas. Dan selanjutnya yaitu validasi tindakan salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya, kamu pasti mempunyai alasan kenapa melakukan hal itu. Yang selanjutnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Terus, kamu patut bangga, keren, berhasil melindungi sesuatu yang penting bagimu. Dan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu penting bagimu. Ini contoh dari validasi tindakan salah. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ini juga sama berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, contohnya apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama,
Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Oke, lanjut. Nah, ini contoh penerapan segitiga resolusi yang saya lakukan. Hilal tahu kenapa Hilal hari ini dipanggil? Kenapa, Pak? Jadi begini ya Hilal ya. Bapak dapat laporan kalau Hilal ini tidak suka piket, tidak suka bantuin teman-temannya. Betul seperti itu? Betul, Pak. Kenapa tidak suka piket? Pengen cepat pulang, Bapak. Oh, pengen cepat pulang. Emang rumah Hilal jauh? Jauh. Oh, jauh dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Iya, Pak. Oke ya. Jadi perilaku tidak piket itu menurut Hilal salah atau benar? Perilaku yang salah, Pak. Oke, yang salah ya. Nah, seharusnya seperti apa sih Hilalnya? Harus mengangkat kursi lalu izin ke teman-teman terus pulang cepat. Oh gitu. Jadi kalau memang itu sudah salah, sebelum pulang Hilal membantu mengangkat kursi gitu ya. Terus kalau mau pulang, kalau jadwalnya piket izin dulu sebelum pulang. Nah, waktu awal kita kan di kelas membuat kesepakatan ya, kesepakatan kelas. Kira-kira ada yang Hilal langgar tidak? Ada, Pak. Poin keberapa itu? Poin keempat. Keempat, oke. Tentang apa itu? Melaksanakan piket kelas dan tanggung jawab. Oke ya. Poinnya yaitu melaksanakan piket kelas dengan tanggung jawab. Nah, kita kan sudah sepakat tuh untuk sama-sama menjaga kebersihan ya, termasuk dalam melaksanakan piket itu. Terus Hilalnya tidak melakukan hal itu. Iya ya, baik. Itu salah satu yang saya terapkan berupa segitiga restitusi. Dan selanjutnya itu pasti ada tanggapan dari siswanya tersendiri. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Contoh yang kedua. Arga, kok kamu nggak pakai seragam olahraga sih? Ribet, lagian gak ada yang lihat juga. Nanti kamu dimarahin loh. Udah dimarahin doang. Arga, kenapa kamu nggak pakai baju olahraga? Saya lupa, Pak. Oh, lupa. Ini udah ke berapa kali Arga nggak pakai baju olahraga? Iya, Pak, maaf. Arga, kamu tahu kan? Ada alasannya kenapa kita punya aturan seragam olahraga. Iya, Pak, tapi saya nggak suka pakai seragam olahraga. Oke. Ya, Bapak mengerti Arga tidak suka pakai baju olahraga. Tapi itu kan dibuat untuk kebaikan kita bersama. Seragam olahraga itu menandakan kesiapan kita untuk berolahraga. Arga, bagaimana perasaan kamu kalau misalkan melanggar aturan ini? Agak takut sih, Pak, tapi ya udahlah, soalnya kan nggak ada yang lihat. Merasa takut? Iya. Kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Tahu, Nah, Pak. sekarang apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu ini? Saya akan minta maaf ke teman-teman dan Bapak dan berjanji akan pakai seragam olahraga. Oke, bagus. Ya, itu bagus Arga ya. Livia, apakah kamu memaafkan Arga? Iya Pak, saya memaafkan. Tapi Arga harus benar-benar berubah. Siap, Pak, saya janji. Nah, sekarang kalian kan sudah berbaikan ya. Ingat, kita semua adalah bagian dari kelas ini. Kita harus saling menghormati dan menghargai aturan yang ada ya. Oke, ini contoh yang saya terapkan di dalam segitiga restitusi. Kalau yang pertama itu tentang kebiasaan kalau pulang sekolah tidak piket, mereka langsung pulang, makanya kami dokumentasikan sebagai penerapan segitiga restitusi. Dan yang kedua yaitu terkait tidak memakai seragam olahraga. Baik, selanjutnya kami kembalikan ke moderator.
Dipersilakan Bu. Demikian tadi pemaparan aksi nyata diseminasi penyebaran pemahaman, pengalaman dan penerapan budaya positif. Itu tadi yang banyak sekali yang sudah dijabarkan oleh Pak Amron mengenai pemaparan ya mengenai disiplin positif, budaya positif untuk peserta didik kita semuanya. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Izin bertanya Bapak, perkenalkan nama saya Iva, saya guru matematika di SMP Negeri 6 Cilegon. Izin bertanya, tapi sebelumnya saya mau apresiasi, terima kasih atas diseminasi pada kegiatan Kombel hari ini mengenai budaya positif. Alhamdulillah banyak sekali hal-hal baru yang saya dapatkan selama mengikuti kegiatan diseminasi. Terus terang saya baru tahu bahwa memang kita sebagai guru tuh seharusnya ada yang namanya posisi kontrol, tadi kayak semacam ada penghukum dan sebagainya. Tapi kalau boleh jujur, saya sebenarnya kayaknya dari 5 posisi tadi sepertinya lebih banyak di posisi sebagai penghukum. Saya belum mampu menjadi seorang manajerial. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, kalau melihat dari 5 posisi kontrol guru di mana ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, idealnya kan larinya ke manajer. Saya ini masih sangat minim, baru di tahap penghukum. Nah, kira-kira bagaimana langkah atau hal-hal yang harus saya lakukan agar saya mampu menjadi posisi kontrol tertinggi, katakanlah mampu menjadi seorang manajer. Karena kadangkala sudah ngajar capek ya Pak ya, panas, tapi tingkah anak ini kan kadang-kadang agak di luar nalar ya. Seperti itu mungkin saya butuh tips dari Bapak, kira-kira bagaimana supaya kita sebagai guru itu mampu menempati posisi kontrol sebagai manajer. Itu saja Bapak, terima kasih, sukses untuk Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iva untuk pertanyaannya kepada Pak Amron. Silakan dijelaskan. Gue mau nanya itu tahu. Baik, izin memaparkan lagi ya Bapak Ibu. Ini terkait sama pertanyaan Ibu Iva yang sangat bagus. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol memang benar adanya. Kurang lebih ada 5 contoh ininya. Nah, salah satu izin menjawab pertanyaan Ibu, kita menjadi manajer. Nah, cara menjadi manajer yang baik kan kita bisa menggunakan segitiga restitusi atau menstabilkan identitas, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada, berarti untuk menjadi posisi paling teratas, salah satunya menjadi manajer, yaitu yang pertama bisa membangun komunitas terbuka dengan tim. Tim di sini bisa berupa Bapak dan Ibu guru, seperti itu ya Ibu ya. Dan juga bisa mengetahui kebutuhan setiap anggotanya. Dan juga bisa bekerja sama atau berkolaborasi untuk mencapai tujuan. Dan selanjutnya yaitu bisa mengurangi kesalahpahaman. Ini yang paling penting untuk menjadi seorang manajer ya Ibu. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Pak Amron sudah menjawab pertanyaan dari Bu Iva. Gimana Bu Iva? Sudah cukup ya? Ya. Barangkali masih ada. Oh ya, tinggal prakteknya. Nanti kita terapkan ya. Kemudian masih ada Bapak Ibu yang barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Pak Vicky. Saya nanya evidence sendiri. Digeser.
Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Antonio sebagai guru bahasa Indonesia. Ya, masalah penerapan 5 posisi kontrol ketika sudah membaca, saya merasa lebih ke posisi menjadi teman lebih banyak dibanding dengan posisi kontrol yang lain. Apakah dari posisi kontrol teman ini ada dampak negatif baik terhadap posisi guru atau anaknya terhadap guru gitu loh? Karena mungkin anak-anak memang lebih nyaman sih sebenarnya dengan posisi sebagai teman. Cuma apakah ada dampak negatif dari posisi kontrol ini, dan apakah memang ada apakah ada batasannya pada posisi kontrol sebagai teman ini? Gitu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Vicky atas pertanyaannya. Kepada Pak Amron, dipersilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih Pak Vicky. Izin menjawab pertanyaan Pak Vicky. Dampak dari penerapan 5 posisi kontrol sebagai teman, seperti itu ya Bapak ya. Nah, sebenarnya di sini kita dari awal sudah sepakat, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kalaupun kita sebagai posisi kontrol sebagai teman buat anak-anak kita, sebenarnya itu bagus buat kita semua, seperti itu. Nah, namun terkadang kita kembali lagi ke anaknya lagi. Kalau misalkan kita terlalu dekat dengan anak, pasti kita tahu efeknya seperti apa. Yang kita rasakan sendiri, kalau anak itu dekat sama saya, pasti saya itu ada titik yang dimana kita tidak nyaman, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, makanya di sini sebagai posisi kontrolnya teman, mungkin ada dampak dan tidaknya itu dikembalikan lagi bersama dengan Bapak dan Ibu lagi. Yang merasakan kan Bapak dan Ibu, seperti itu mungkin Pak Vicky ya. Disesuaikan lagi. Mungkin ada yang mau menanggapi pertanyaan Pak Vicky? Bu Nanik boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanik Amelia sebagai guru seni budaya di SMP Negeri 6 Cilegon. Saya akan menanggapi sedikit dari pertanyaan Pak Vicky bahwa apakah ada dampak dari guru sebagai teman. Mungkin dari 5 penerapan posisi kontrol ini, jika kembali lagi kita sudah belajar tentang Merdeka Belajar dari filosofi Ki Hajar Dewantara sebelumnya ya Pak ya. Nah, kembali lagi kita mengacu dulu ke filosofinya dulu, bahwa kita sebagai guru menjadikan pendidikan ini di sekolah ini, murid itu berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, dari 5 posisi kontrol ini benar kata Pak Amron bahwa tidak ada yang salah, namun ada yang paling tepat, yaitu sebagai manajer. Nah, di penghukum siswa ini akan selalu dihukum, merasa dipaksa untuk menjadi seorang disiplin. Terus kembali lagi merasa bersalah, dia akan malah balik kepada diri dia sendiri. Negatifnya itu dia bakalan lebih cenderung tidak percaya diri, menyalahkan dirinya sendiri dan yang lainnya. Nah, yang teman, mungkin saya juga merasakan bahwa dengan berteman dengan siswa itu akan lebih nurut sama kita. Memang seperti itu. Namun ada sisi negatifnya Pak, di mana saat siswa kita merasa kecewa kepada kita, misalnya apapun kita dukung mereka, kita mengayomi mereka, kita mendekatkan apapun kepada mereka. Tetapi suatu saat mereka melakukan kesalahan, kita menyalahkannya atau kita tidak mendukungnya, si siswa ini akan langsung ini, ih Bu Nanik itu ternyata enggak
secare itu sama kita. Ternyata Bu Nanik itu nggak peduli sama kita. Nah, itu negatif dari seorang guru sebagai posisi teman kalau menurut saya. Jadi ada sisi negatifnya. Nah, kalau sebagai pemantau kan peraturan, konsekuensi itu harus dilakukan segala macamnya. Nah, bagusnya masih sebagai manajer, di mana kita bisa menggali nih potensi yang ada di anak masing-masing. Anak-anak suka matematika, yuk kita ajakin matematika. Anak-anak suka seni, suka menyanyi, suka menari, kita wadahi itu di sekolah kita. Kembali lagi kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Begitu Pak Vicky. Terima kasih Pak Amron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong wabarakatuh. Tambahan tanggapan Komron boleh? Boleh Bapak, tanggapan dari Bapak boleh, silakan. Menambahkan dari Bu Nanik tadi bahwa kita sepakat bahwa 5-5-nya semuanya bagus. Tapi di mana kita akan menempatkannya? Tentunya pertama adalah tergantung dari tipe siswanya. Yang kedua juga tergantung dari tipe sekolahnya. Kadang ada siswa yang ketika kita ajak berteman, dia berteman tapi tahu batas-batas. Ada juga yang anak yang berteman tapi tidak tahu batas gitu. Nah, berarti ini kan tidak bisa kita sepenuhnya terapkan. Yang kedua mungkin kalau teman, ya sistem teman itu baik untuk jenis-jenis sekolah umum seperti SMA. Tetapi kalau yang sekolah kejuruan, misalnya yang seperti sekolah taruna, apalagi kalau sudah masuk pendidikan militer misalnya, gaya manajer mungkin lebih tepat diterapkan, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Oke, jadi terima kasih Bu Nanik atas inspirasinya dan juga Bapak Kepala atas tanggapannya. Jadi intinya hal negatif dari posisi teman itu tidak ada. Namun contoh terkecilnya, di saat guru tersebut tidak membantu, maka murid itu merasa akan kecewa, ya Bu Nanik, seperti itu ya. Dan berkata, saya pikir Bapak adalah teman saya, seperti itu. Nah, murid juga merasa dikecewakan kalau misalkan ada hal-hal seperti itu, dan tidak mau lagi berusaha nantinya karena kita terlalu dekat sama anak. Oke, terima kasih Pak Vicky atas pertanyaannya, Bu Nanik dan Bapak atas tanggapannya. Oke, kembali lagi. Terima kasih kepada Pak Vicky atas pertanyaannya, Bu Nanik dan Bapak atas masukannya ya. Kemudian masih adakah Bapak Ibu yang mau bertanya? Oh, nambahin boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas waktunya. Melihat dari 5 posisi kontrol, semuanya itu mungkin ada manfaat. Dan manfaat itu insya Allah, karena saya guru agama atau di pesantren, dari 5 posisi itu sebenarnya masih ada 2 lagi. Tapi semuanya insya Allah tidak sia-sia. Dari sudut pendekatan 5 itu, tatkala seorang guru selalu mendoakan muridnya, bahkan selalu sholat untuk mendoakan muridnya. Ya, itu saja mungkin. Ya, khususnya untuk sharing atau mengingatkan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Nas untuk masukannya atau tambahannya. Masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Selanjutnya yaitu sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer,
yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke. Selanjutnya, terima kasih Bapak Ibu telah ikut serta dalam diseminasi aksi nyata modul 1.4, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup ya. Kalau sudah cukup pantun lagi nih, boleh. Di jalan bertemu dengan Pak Safaat. Cakep. Pergi ke pasar membeli minyak. Cakep. Terima kasih sudah menyimak. Semoga ilmunya bermanfaat. Ya, mungkin itu untuk Kombel hari ini, yaitu penerapan disiplin positif. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua menerapkan dengan 5 kontrol tadi ya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri. Kita ucapkan hamdalah terlebih dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kata-kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.